Beberapa pengamat politik kecewa dengan setelah mendengar pidato Mr. Prabowo di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya ya, yang menyatakan ada pihak-pihak yang menginginkan Mr. Prabowo separated from the former president uh, dan seterusnya. Nah ini uh, mengindikasikan bahwa Mr. Prabowo uh, still hand in hand dengan former presiden. Ya itu secara politis sah-sah saja dan tidak ada masalah sebetulnya. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan tuntutan sebagian masyarakat bahwa our former presiden itu diadili dan seterusnya, itu uh, ya itu sah-sah juga, artinya tidak ada yang salah dengan tuntutan masyarakat semacam itu. Toh sebetulnya kalau ketika seseorang siapapun, baik masyarakat biasa maupun uh, uh, former presiden, bahkan presiden yang ongoing sekalipun, itu uh, ya equal before the law, artinya sama di hadapan hukum. Dan yang ketika seseorang dibawa di pengadilan itu kan sebetulnya untuk memperoleh keadilan bagi semua pihak, bahkan seorang terdakwa pun juga dijamin rasa keadilannya, meskipun kemudian misalnya di vonis bersalah oleh hakim, toh hukum itu juga tidak boleh sewenang-wenang terhadap terdakwa, apalagi belum divonis. Artinya ini kita sudah salah kaprah dalam memahami justice ya. Ya kalau kita satu masyarakat yang ingin bergerak ke arah yang lebih baik dari sisi penegakan hukum, maka siapapun yang harus berproses di pengadilan ya ikuti saja, toh ada pembela, toh nanti ada bukti di pengadilan. Jadi ini saya kira juga menjadi jaminan keadilan bagi our former president ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa our former president itu dituntut untuk diadili begitu ya. Ya, dalam starting awal ya artinya ini menduga bahwa ada kesalahan yang harus diadili, tetapi itu kan belum terbukti. Nah buktinya di mana? Buktinya ya di pengadilan. Nah kalau Mr. Prabowo as our presiden itu pro justisia, artinya ingin menegakkan hukum, ya siapapun, even Mr. Prabowo sendiri ketika itu harus berurusan dengan hukum ya harus bersedia dibawa ke pengadilan untuk memperoleh keadilan bagi semua pihak. Yang duduk sebagai taruhlah terdakwa itu juga belum tentu salah kan begitu. Masih ada pembela, adu bukti dan seterusnya. Justru dari situ kita dididik sebagai satu bangsa untuk menghormati semua sama di hadapan hukum. Itu dikatakan oleh our former president maupun saya kira tidak mungkin Mr. Prabowo menolak semua sama di hadapan hukum. Kalau Mr. Prabowo menolak berarti tidak pro justisia. Ini juga saya kira mengingkari dengan apa yang menjadi spirit Mr. Prabowo untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih bermartabat dari sisi ekonomi, dari sisi politik maupun dari sisi hukum. Jadi ya kita biasa-biasa saja. Ya siapapun yang masuk ke ruang pengadilan itu semua pada prinsipnya ingin memperoleh keadilan.
ingin memperoleh keadilan itu bukan berarti kemudian ketika bersalah itu harus dinyatakan tidak bersalah. Ini namanya juga tidak adil. Ya adil itu ya kalau salah ya itu dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Kalau memang tidak terbukti bersalah ya harus dibebaskan. Ini saya kira masyarakat juga tidak perlu emosional, baik yang menginginkan our former presiden itu dibawa ke pengadilan maupun yang menolak. Ini kita berpikir logis saja. Dan personally, secara personal, I don't want to Mr. Prabowo in the next OCCRP report itu akan masuk dalam salah satu nomini, ya, karena Mr. Prabowo tidak pro justisia, tidak pro terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, good government. Ya, ini ya, tapi ini sekali lagi sebagai rakyat biasa yang menginginkan bangsa ini tumbuh sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang besar, sebagaimana dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.